Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Setiawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Surabaya. Program studi, bimbingan dan konseling. Nomor peserta 20 16 99 60 84 12. Ini PPG 20 00 10 39 23 81 00 29. Saya bekerja di SMP Negeri 30 Kota Tangerang, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Provinsi Banten. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya telah melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan tema atau topik melihat dari perspektif berbeda dan membangun hubungan yang sehat untuk peserta didik kelas 7, 8, dan 9 agen perubahan program anti perundungan di SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi peserta didik SMP Negeri 30 Kota Tangerang, para agen perubahan pencegahan perundungan SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Oke, pada kegiatan hari ini, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan kegiatan ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Silakan mungkin Dianova, silakan pimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kegiatan dimulai, kita berdoa dulu. Baik, kegiatan sudah dimulai dengan doa. Mungkin perlu ice breaking ya, kayaknya masih lihat di sekitar kalian, benda-benda yang ada di sekitar kalian begitu. Misalnya ketika saya menunjukkan benda berwarna hitam, misalnya tunjukkan benda berwarna hitam begitu ya di sekelilingnya ya. Coba tunjukkan benda mungkin di sekitarnya berwarna hitam. Coba lihat di sekelilingnya, adakah benda yang berwarna hitam? Coba ditunjukkan gitu. Iya, siapa ini? Dianova, nunjukin tasnya. Coba lagi, udah ya. Sekarang benda mungkin yang berwarna apa ini? Berwarna pink. Adakah benda di sekelilingnya berwarna pink? Oh, itu Arsyadi, warna pink. Apa itu Arsyadi? Tas ya. Kemudian satu lagi mungkin ya berwarna, adakah yang berwarna ungu? Di sekelilingnya berwarna ungu. Iya, Dianova udah. Itu ungu apa biru? Agak kebiruan ya. Oke, mungkin udah kali ya. Yang lainnya, oke, terima kasih Dianova sama Arsadin yang saya kelihatan menunjukkan bendanya. Untuk kegiatan kali ini, ya, siapa yang belum hadir ya? Yang belum hadir hari ini, di sini ada 20 peserta, masih kurang 10 ya, 10 yang tidak hadir. Nanti saya lihat dari absensi yang sudah mengisi, saya sudah mengirimkan link absensi di kolom chat. Silakan yang belum absensi, silakan absensi di kolom chat tersebut. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, nggak apa-apa kita mulai karena waktu juga sudah berjalan gitu ya. Topik hari ini melihat dari perspektif berbeda dan membangun hubungan yang sehat. Nah, apa sih tujuan dari kegiatan hari ini? Yaitu pertama, menemukan jenis-jenis bullying yang didapatkan perempuan, seperti menstruasi. Kemarin kan sudah belajar tentang jenis-jenis bullying ya. Nah, hari ini kita tentang jenis-jenis bullying yang didapatkan perempuan. Nah, kemudian apa tujuannya? Yang kedua, yaitu menumbuhkan empati kepada siswa yang dibully. Nah, terus yang ketiga,
kalian mampu menggali arti dari menghargai menggunakan bahasa kalian sendiri gitu. Kemudian membandingkan antara perilaku hubungan yang sehat dan tidak sehat. Kemudian yang kelima yaitu menciptakan perilaku hubungan yang sehat dengan memberi pujian. Nah, bisa dipahami untuk tujuan yang saya sampaikan. Ada 5 ya tujuannya, jadi kegiatannya banyak ya. Kemudian selain tujuan tadi, kemudian kegiatan hari ini kesepakatan kita kan sampai jam 10.30 ya. Nanti dalam kegiatan ini saya ingin kesukarelaan kalian untuk berdiskusi, kita membahas topik-topik yang akan kita kulas satu persatu. Kemudian saya minta ya saling berbagi begitu ya. Mungkin kalaupun ada pengalaman teman kita rahasiakan begitu. Nah, sudah siap untuk aktif dalam kegiatan ini bagaimana? Siap, Bu. Oke, bisa dimulai ya. Siap, Bu. Oke. Nah, terkait materi hari ini kan terkait jenis-jenis bullying yang terjadi pada perempuan ya. Jenis-jenis bullying pada perempuan menstruasi kan ya. Mungkin pengalaman, apa sih bullying yang terjadi ketika pada perempuan ketika sedang menstruasi. Nah, saya sudah mengirimkan komik tentang menstruasi begitu, sudah dibaca. Saya kirimkan kembali di kolom chat ya. Mungkin bisa kalian pelajari terlebih dahulu terkait materi tersebut. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaannya. Bentar, saya kirimkan lagi di kolom chat untuk komiknya terkait menstruasi, komik menstruasi. Sudah saya kirimkan di kolom chat, sedang proses. Saya tampilkan komiknya ya di kegiatan ini. Itu sudah saya kirimkan di kolom chat, kemudian saya tampilkan apa itu menstruasi. Jadi ini panduan untuk anak perempuan. Nah, apa itu menstruasi? Menstruasi adalah tanda anak perempuan tumbuh menjadi dewasa. Jadi biasanya terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Saya kira udah 10 sampai 15 tahun lah ini ya. Udah antara 10 sampai 15 ya di sini. Kemudian menstruasi itu proses alami bagi perempuan. Nah, ya apa yang terjadi saat menstruasi ya seperti itu. Saat pertama kali mungkin kamu merasa takut, malu atau panik, tapi jangan khawatir. Menstruasi adalah proses alami. Jadi bicaralah sama orang tua, sama ibu, sama kakakmu, kakak perempuan gitu atau ibu gurumu. Nah, jadi menstruasi itu keluar darah begitu kan dari alat kelamin gitu selama biasanya 2 sampai 7 hari. Nah, itu terjadi kan setiap bulan ya, 21 sampai 35 hari siklusnya begitu. Dan masa suburnya itu 2 minggu sebelum hari pertama menstruasi. Jadi kapan menstruasi akan datang 2 minggu sebelumnya itu adalah masa subur. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Pakai pembalut begitu. Nah, kalau ini kan pembalut sekali pakai gitu ya, bisa dicari di warung gitu terdekat. Penggunaannya sudah tahu lah ya bagaimana cara penggunaannya, bagaimana harus menjaga kebersihannya gitu kan, bagaimana ya cara kamu untuk bisa menjaga ini kan sebagai bagaimana kamu manajemen kesehatan diri kamu begitu. Nah, ini untuk panduan untuk laki-laki, yang di sini kan ada laki-laki juga ya. Jadi dipahami di situ ada komiknya, paling halaman selanjutnya itu ada hampir sama kegiatan pembahasannya. Nih, kenapa anak laki-laki perlu tahu agar bisa berlaku sopan dan menghargai perempuan. Makanya kenapa saya bahas di kali ini,
Ya supaya laki-laki juga bisa berlaku sopan dan menghargai perempuan. Karena ibu yang melahirkan kamu dulunya juga anak perempuan yang mengalami menstruasi sama seperti temanmu gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk laki-laki kepada perempuan? Jangan mengejek, bersikap sopan, kemudian tawarkan bantuan. Mungkin ada temannya yang katakanlah mungkin sedang menstruasi ya di saat sedang sekolah gitu. Biasanya mungkin ada yang nggak tahu, mungkin ada nggak yang nggak tahu kapan saya menstruasi begitu. Kemudian karena tidak siap persiapan itu sehingga aduh nggak siap pembalut nih gitu. Nah bisa saja laki-laki itu menawarkan bantuan kan, misalnya tanya ke gurunya, yang nggak masalah kan, ini kan sesuatu yang hal alamiah ya, yang normal begitu. Jadi bisa laki-laki juga menawarkan bantuan, kalaupun tidak ya tidak risih mau ya diharapnya mau, kalaupun tidak ada teman perempuan lainnya gitu ya, menawarkan bantuan atau membeli ke warung terdekat begitu. Kalaupun nggak ada di sekolahnya, disediakan pembalut begitu. Jangan laki-laki siap nggak menerima memberikan bantuan nih. Ada sini ada Afreya, kemudian tadi ada Arsyadi, mungkin karena sudah tahu informasi terkait tadi, boleh nih memberikan bantuan gitu. Bagaimana? Saya stop share ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan terkait materi tadi. Mungkin yang laki-laki juga ada apa yang ingin disampaikan, mungkin terkait, Bu kok hari ini ngebahas tentang ini ya, karena memang jenis perundungan juga bisa terjadi pada hal yang, kalau kemarin kan ada jenis perundungan antara laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, drama di sini terkait perundungan yang didapatkan perempuan saat menstruasi. Ada yang bisa bermain peran di sini, silakan yang menjadi perempuannya, kemudian di sini yang laki-laki, mungkin di sini ada 2 laki-laki dan 1 perempuan begitu ya, mendramakan, tidak harus sesuai dengan drama ini, tapi juga bisa membuat drama sendiri begitu. Coba silakan yang siap diangkat tangannya, nggak masalah, kita kan kegiatan hari ini di sini nggak ada yang saling mengejek, nggak ada yang ngetawain gitu. Silakan tiga yang bisa mendramakan, yang jadi di sini yang mungkin yang sedang menstruasi gitu, yang jadi sedang menstruasi, kemudian 2 laki-laki, yang satu laki-laki ini kayak mengejek ya, mengejek gitu. Yang satu lagi sebagai yang mendamaikan gitu, penasehatnya. Ada yang bisa, silakan angkat tangan, boleh sesuai dengan ini atau boleh improvisasi sendiri begitu. Hari pertama head nih, perutku sakit. Gimana sih, malu. Iya, terus kemudian Afrey, silakan Afrey. Jorok itu ada darah di rokmu. Oke, siapa lagi ya? Satu lagi, nggak harus cowok deh, satu lagi siapa ya? Zahra aja nih, Zahra coba. Yang jadi apa nih penasehatnya? Hai, jangan itu, kita tidak boleh mengejeknya, nanti sedih kan, merasa nggak nyaman. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi drama yang sudah diperagakan oleh siapa tadi, Brigita, kemudian ada Afrey, kemudian ada Zahra. Terima kasih ya. Nah, itu tadi namanya bermain peran begitu. Tadi Brigita menyampaikan hari pertama head, kemudian Afrey, ya ini ilustrasi saja begitu ya. Kemudian menyampaikan, jorok, itu ada darah di rok kamu gitu. Misalnya kadang kita nggak tahu mungkin ya kapan kita mengalami menstruasi begitu. Kemudian tadi ditengahin oleh Zahra, hai jangan begitu, kita tidak boleh mengejeknya, nanti dia sedih dan merasa nggak nyaman. Oke, nah sampai di sini paham? Atau mau dibalik lagi, Afrey sebagai laki-laki yang sedang menstruasi?
Bagaimana perasaannya ketika Afre sebagai laki-laki yang mengejek kemudian disampaikan seperti itu? Bagaimana perasaannya? Itu dari hal alamiah itu, menstruasi kan hal alamiah. Apa yang jadi tantangan terkait kebersihan menstruasi yang kamu lihat di sekolah ataupun di masyarakat ataupun di rumah? Ketika menstruasi biasanya pakai pembalut kan ya? Berapa kali ganti pembalut begitu? Kalau Zahra berapa kali ganti pembalut, Zahra? 3, Bu. 3, oke. Berarti setiap 4 jam. Biasa kan 4 jam udah penuh ya. Jadi setiap 4 jam kita ganti pembalut, dibersihkan, kemudian seperti itu. Apalagi kalau di rumahnya ada laki-laki ya, harus bisa menjaga kebersihan. Oke. Apa yang terjadi dari kegiatan tadi? Mungkin Revani di sini. Mana Revani? Tadi dramanya udah ngeliatin kan? Ngeliatin. Iya, tadi kan peragaannya Brigita gitu ya, sedang menstruasi, kemudian tadi Afre menyampaikan, ih jorok kamu ada bercak gitu ya di roknya. Kemudian tadi si Zahra ya, Zahra sebagai penengah gitu ya. Nah, apa yang terjadi tadi? Yang dilakukan Afre apa? Ngejeknya mungkin. Iya, membuli gitu ya, membuli pada Iya. perempuan. Nah, Revani sudah mengalami menstruasi? Sudah. Nah, bagaimana sih cara menghindari kejadian itu biar tidak terjadi, ibaratnya katanya tembus gitu ya, agar tidak terjadi bercak begitu di rok gitu. Apa yang harus dilakukan gitu cara menghindarinya? Cara menghindarinya kan kalau misalkan udah terlanjur ada bercaknya gitu ya Bu ya, minjem jaket yang teman-teman bawa gitu. Oh gitu, jadi minjem jaket temen gitu ya, ditutupin ke roknya begitu ya? Ya. Oke, nah tadi mungkin dramanya bisa diperagakan, tadi tambahin jaket gitu ya, ada sosok penolong yang memberikan jaket gitu kan kepada temannya yang ya terlanjur mungkin nggak bawa pembalut, akhirnya bercak begitu. Nah, jadi tadi udah, kemudian menurut kalian atau menurut Revani gitu, apakah sulit bagi seorang anak perempuan untuk mengontrol menstruasinya? Sulit nggak mengontrol menstruasi? Iya sih, sulit. Sulit ya, biarpun tiap bulan kan waktunya mungkin bisa dihitung rentang waktunya, mungkin ada yang dicatat gitu kan ya, mungkin kadang kalau kita sih juga, atau ada gejala-gejala biasanya kan sebelum menstruasi, aduh kayaknya perut saya mulai sakit kayak gitu, mungkin bisa Ada. mungkin menjadi salah satu cara mengontrol menstruasi. Kira-kira gimana Revani? Ya kalau misalkan udah ada tanda-tandanya gitu Bu, jadi lebih baik bawa pembalut atau gimana gitu. Oh iya, berarti siap membawa pembalut ke sekolah, mungkin ada tanda-tanda, oh kayaknya udah waktu saya nih kayak gitu ya, ibaratnya datang bulan ya katanya kayak gitu. Oke, nah itu tadi, kemudian bagaimana sih perasaan anak perempuan ketika yang tadi diejek tadi, kalau menurut Revani bagaimana perasaannya? Ya sakit hati sih ada ya Bu ya, harusnya tuh itu tuh yang mengejek menolong kita gitu kan. Oh ya, harusnya menolong begitu ya, bukannya mengejek tapi menolong kita. Oke, terima kasih Revani sudah memberikan pendapat, bagus sekali ya. Kemudian tadi bagaimana cara melakukan, mungkin pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman dalam situasi tersebut? Ya, seperti yang disampaikan Revani tadi, meminjamkan jaket. Oke, terima kasih Revani. Mungkin tadi Brigita yang menyampaikan yang menjadi drama tadi, bagaimana Brigita? Ada pendapat lain? Enggak, Bu, sama. Sama ya. Kalau Afre di pihak laki-laki nggak risih kan ya? Kita ngebahas ini ya tadi yang sudah saya sampaikan, untuk laki-laki juga bagaimana sih cara menghargai perempuan begitu kan?
dilahirkan sama seorang perempuan juga gitu kan. Siap untuk menawarkan bantuan mungkin Afrey? Afrey senyum-senyum. Zara sama siapa itu di belakang? Citra, Bu. Oh, Citra, makanya suaranya tabrakan tuh. Kemudian, nah, di sini saya ada cerita tentang Rian dan Dina. Cuman saya minta kalian menyiapkan selembar kertas begitu. Coba cari di sekitarnya selembar kertas yang nggak kepakai ya, selembar kertas yang nggak kepakai, karena nanti akan disobek-sobek begitu. Silakan siapkan selembar kertas yang tidak terpakai. Nanti saya akan membacakan sebuah cerita begitu. Ceritanya judulnya tentang Rian dan Dina. Begitu. Ini siapa? Rian dan Dina. Kalau sudah siap, saya mulai ceritanya. Siapkan 1 lembar kertas. Nanti saya bacakan petunjuknya ya. Ini Zahra sudah siap. Yang lainnya coba angkat kertasnya begitu, yang nggak kepakai. Ambil, Gi. Oke, sudah terlihat ya. Jadi saya mulai ceritanya. Jadi tentang Rian dan Dina di sini. Jadi ini ada kisah seorang perempuan dan seorang laki-laki. Perempuannya Dina, kan laki-lakinya Rian begitu. Bayangkan kalau kamu adalah anak perempuan ini. Bayangkan kamu sebagai Dina. Bayangkan kalian menjadi Dina. Kemudian siapkan kertas kosong tadi yang tidak terpakai begitu. Nah, ceritanya kertas kosong ini adalah harga diri anak perempuan. Jadi anggap ini harga diri kalian nih dalam cerita ini. Kemudian harga diri itu kan digunakan untuk menggambarkan emosi dan bagaimana seseorang memandang dirinya. Harga diri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri kan. Sesuatu yang berharga ya harga diri namanya gitu ya. Jadi kalian perlu mendengarkan dan menentukan mana yang merupakan penghinaan atau keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi setiap kali kalian mendengarkan sesuatu yang membuat perasaan kalian itu tidak baik, ini kalian sebagai anak perempuan nih, sebagai Dinanya, ketika saya membacakan cerita dan kata-kata itu membuat kamu merasa tidak baik, kamu boleh merobek sebagian kecil dari lembaran kertas itu. Dan menjatuhkannya ke lantai. Gak masalah, ke lantai kan ke rumah kalian, jadi kalian bersihin sendiri ya. Jadi setiap saya menceritakan hal yang tidak baik, yang mengganggu harga diri kalian, perasaan kalian, begitu silakan disobek kecil begitu ya. Nanti terakhir silakan tunjukkan hasil kertasnya. Nah, bisa saya mulai ya cerita Rian dan Dinanya. Saya lihat ini Samara udah megang kertas, Zahra juga, Brigita udah, udah ya, Zaskia juga. Silakan yang lainnya dinyalakan kameranya. Baik, saya mulai cerita Rian dan Dina. Dina dan Rian adalah teman sekelas. Baru saja Dina pindah ke kompleks perumahan yang sama dengan Rian. Dan mereka akhirnya sering bertemu. Rian mengatakan kepada Dina bahwa dia itu anak perempuan yang tidak terlalu pintar. Hanya anak laki-lakilah yang pintar. Rian mengatakan kepada Dina bahwa dia seharusnya diam di rumah dan tidak keluar dari bermain-main karena dia adalah seorang anak perempuan. Kalau Rian melihat Dina bermain dengan teman-temannya atau bersenang-senang, Rian malah marah dan berkata kasar. Tidak ada yang suka denganmu. Rian mengatakan pada Dina bahwa dia seharusnya merasa beruntung kalau ada orang yang mau berbicara dengannya. Dan dia harusnya bersyukur karena Rian terkadang baik dengannya. Menurut Rian, tidak ada orang lain yang mau bersikap baik kepada Dina. Suatu hari, Rian meminta Dina membawakan jajanan manis. Namun ternyata Dina lupa dan Rian kehilangan kendali atas emosinya. Rian mendorong Dina dengan sangat keras. Rian mengatakan kalau Dina itu tidak berguna. Dan Rian mendorong Dina karena semua ini adalah salah Dina yang pelupa. Nah, coba tunjukkan kertasnya. Sudah dipotong kecil-kecil. Bagaimana perasaan kalian, harga diri kalian?
Coba di sini saya lihat tadi kertasnya Samara, coba tunjukkan kertasnya Samara, kemudian kertasnya Brigita. Nah, bagaimana Samara tadi dari cerita tadi, apa yang bisa mungkin Samara pahami dari cerita tadi Rian dan Dina, gimana perasaannya? Di situ kita ngerasa sakit hati, kayak diejek gitu, terus disuruh-suruh. Ya, tadi kalian kan menjadi Dina gitu ya. Dina ketika Dina katanya nggak boleh ya, nggak boleh bermain keluar gitu, sakit hati. Terus dikatain pelupa, salahnya Dina, kemudian didorong begitu kan tadi itu ya, gitu. Kemudian kalau Brigita bagaimana? Lihat kertasnya Brigita, coba tunjukkan. Udah dipotong kecil-kecil tuh. Nah, gimana kalau Brigita pendapatnya tadi dari cerita tadi? Ya, kita semua juga ciptaan Tuhan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dina juga, kita juga mempunyai hak tersendiri. Nah, gitu. Ya, oke. Ya, setiap perempuan juga punya harga diri ya. Setiap manusia juga punya harga diri. Apalagi perempuan ya. Perempuan itu biasanya ibaratnya mainnya perasaan gitu. Ketika disampaikan seperti itu, harusnya di cerita tadi kan merasakan sebagai sosok Dina. Bagaimana kamu berada di posisi Dina? Jadi hari ini kan tentang melihat perspektif dari hal yang berbeda. Jadi menjadi seorang Dina ketika bagaimana sih harga diri kalian tiba-tiba dijatuhkan oleh si Rian tadi gitu kan ya. Oke, terima kasih. Tadi Samara dan Brigita. Jadi apakah Rian dan Dina tadi memiliki hubungan yang sehat? Enggak ya, bukan sesuatu hubungan yang sehat begitu. Nah, kemudian apa yang kalian rasakan ketika merobek-robek kertas yang kalian pegangin? Apa yang kalian rasakan? Marah mungkin ya, marah, kemudian kesal gitu, diejek seperti itu. Nah, itu sebagai perasaan gitu. Jadi hubungan itu kan nggak hanya ada hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan keluarga, atau hubungan yang biasa terjadi antar remaja. Nah, cinta itu seperti apa? Cinta itu terjadi ketika hubungan kalian dengan teman. Bagaimana pertemanan? Cinta kan bisa dari pertemanan itu bagaimana kalian memunculkan hubungan yang sehat dari pertemanan, kemudian dari persahabatan, dari keluarga kan, dari antar remaja gitu. Nah, terkadang dalam menjalin hubungan ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pernah nggak si Zara berkelahi dengan temannya? Zara pernah berkelahi nggak sama si Citra? Pernah. Pernah? Oh, berdua pernah berkelahi nih ya? Aduh. Nah, kemudian bagaimana sih hal positif apa yang kamu harapkan dari hubungan pertemanan kamu antara coba Zara dan si Citra ini? Hal positif apa yang diharapkan dari hubungan pertemanan ini? Apa? Zahra, Citra? Pengennya tuh tiap hari nggak mau berantem. Iya, pengennya tiap hari nggak mau berantem ya. Bagaimana caranya supaya tidak berantem? Lalu ngomong. Nah, mungkin bisa apa? Saling menghargai. Ya tadi terkait kertas tadi itu kan harga diri. Bagaimana kamu mungkin Zahra dan Citra tadi bisa saling menghargai. Nah, bisa memunculkan hal positif dari hubungan yang sehat antar teman begitu. Bisa Zara sama Citra saling menghargai. Mungkin si Zara nih tadi kayaknya saya kedengaran
nyampaikan sesuatu kepada Citra, bisa saling menghargai nggak, Zahra? Bisa lah. Bisa. Nah, saling menghargai. Kemudian apa lagi? Nah, ini bagaimana perilaku hubungan atau pertemanan yang sehat? Apa saja ini? Saling menghargai, adil satu sama lain, saling percaya, saling mendukung, dan saling mendengarkan. Oke, terima kasih. Zaskia, jadi ada saling menghargai, kemudian adil satu sama lain, saling percaya, saling mendukung, saling mendengarkan, saling belajar satu sama lain. Nah, bagaimana tadi saling menghargai, bagaimana kita berada di posisi teman kita, bagaimana kita bisa menghargai dia gitu kan ya. Kemudian adil satu sama lain, jadi teman itu bukan hanya mentang-mentang sama teman ini kayak gitu kan, tapi sama gitu, posisinya sama gitu. Kemudian saling percaya. Oh, misalnya katakanlah kita membantu teman, percaya bahwa mungkin dengan kita bantu dia akan merasa senang begitu. Nanti juga teman yang susah juga kita bantu gitu ya, saling percaya. Siapa nih? Dianova pernah jadi teman yang curhat gitu, mendengarkan nih, saling mendengarkan. Pernah jadi teman curhatnya, saling pendengar yang baik begitu bagi temannya? Pernah. Nah, itu kan termasuk hubungan yang sehat. Dari semua ini sosok Dianova bukan? Ini dari saling menghargai udah diterapkan belum Dianova? Sedikit. Sedikit. Apa yang belum? Nggak tahu sih. Nggak tahu yang belum. Nah, kemudian kalau tanda-tanda hubungan pertemanan yang tidak sehat, nah di sini apa aja? Seseorang memperlakukan orang lain dengan tidak baik secara fisik dan emosional. Nah, oke. Terus mengejek nama, mengolok-olok, dan tidak menghargai orang lain gitu ya. Kemudian ada lagi, meminta orang lain melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri, sementara dirinya bersantai. Contohnya mengerjakan PR, membersihkan rumah, gitu kan. Dia tidak meminta orang lain melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Padahal dianya bersantai-santai. PR, nyalin temen, kayak gitu kan berarti kan termasuk tuh hubungan yang tidak sehat. Kamu tinggal nyontoh temen, tugas temen misalnya. Atau membersihkan rumah misalnya, membersihkan kelas deh, kadang juga piket juga mungkin gimana. Kemudian nih contoh hubungan pertemanan yang tidak sehat lainnya yaitu memukul atau menyakiti orang lain secara fisik. Pernah melakukan seperti ini, hubungan yang tidak sehat? Tidak, Bu. Tidak. Ya, di sini mungkin anak-anak yang baik lah ya. Jadi, nah terakhir di sini ada kartu pujian. Saya udah nyiapin kartu. Jadi ada kartu itu saya masukin nama-nama begitu. Nama-nama peserta nama-nama yang di sini gitu yang ikut dalam kegiatan ini. Ini ada saya siapin kotak. Gitu tadinya mau luring ya. Jadi saya siapin kotak. Nanti saya di dalam, harusnya kalian yang mengambil ya, cuman karena ya kita sedang daring, saya yang ngambil namanya gitu. Saya dari kotak ini saya pilih satu nama. Ketika saya pilih satu nama, nanti saya pilih lagi nama kedua gitu. Jadi misalnya saya pilih, saya ngambil satu nama begitu ya, keluar misalnya katakanlah nama Arsyadi. Nah nanti Arsyadi saya pin gitu. Nah, saya ambil lagi satu nama begitu. Nanti berarti Arsyadi di sini kan tentang kartu pujian. Arsyadi saya minta memuji gitu, menyampaikan pujian kepada satu nama yang saya ambil lagi setelah nama kedua begitu. Jadi nama pertama itu yang nanti menyebutkan pujian terhadap nama kedua yang saya ambil lagi. Paham nggak? Nanti kita kasih contoh bareng-bareng gitu ya. Jadi temanya hari ini kartu pujian gitu ya. Kartu pujian. Nah, seperti apa sih kartu pujian itu? Pasti pernah lah ya memuji temannya begitu kan. Nah, jadi di sini saya minta kalian untuk
memberikan pujian kepada satu sama lain. Jadi sampaikan bahwa jadi pujian itu kan merupakan salah satu cara menghargai seseorang atau mengungkapkan kekaguman terhadap sosok dia atau sesuatu yang telah dia lakukan gitu ya. Kemudian berikan pujian kepada teman yang lain tuh, dan saya minta kalian untuk memberikan pujian itu secara langsung atau boleh di chat. Tapi kalau bisa langsung aja pakai suara gitu ya biar cepat. Semua akan kebagian begitu ya. Jadi semua akan memuji temannya yang lain. Oke? Nanti kata-kata pujiannya saya akan tulis di nama belakang namanya itu. Nanti saya masukin ke dalam amplop itu ya. Nanti yang akan dibuat sebuah video dokumenter lah begitu. Jadi setiap orang akan mendapatkan pujiannya dari temannya yang lain gitu. Saya mulai ya. Saya ambil di sini. Arsyadi Rahman Hakim, mana Arsyadi? Saya asal ngambil loh ini. Arsyadi, mana Arsyadi? Arsyadi siap ya, nih sudah saya pilih nih namanya. Siap untuk memuji temannya yang lain ya. Arsyadi siap untuk memuji Claudia Mizeli Lolowang. Saya pin ya Claudianya. Silakan Arsyadi mungkin sampaikan pujian kepada Claudia, boleh secara fisik atau Arsyadi ini kelas berapa? 74 ya? Belum saling kenal ya? Atau apa sih, fisik boleh, terserah kamu, pujian sebanyak mungkin juga boleh, saya tuliskan nanti di sini. Silakan mungkin Arsyadi dinyalakan suaranya, silakan dilihat Claudia, silakan berikan Pakai pujian. chat boleh, Bu. Pakai chat, kenapa nggak berani langsung? Aduh, nggak gentleman ini. Sampaikan saja, coba lihat Claudia, silakan berikan pujian. Semua dapat pujiannya masing-masing. Silakan. Claudia, rambutmu bagus, kacamatamu juga bagus. Sudah kan? Pak Arsyadi nggak berani nih secara langsung nih. Mau disampaikan secara langsung Arsyadi? Silakan tanggapannya Claudia. Udah dipuji sama Arsyadi. Claudia, rambutmu bagus, kacamatamu juga bagus. Gimana Claudia? Nggak bilang makasih nih. Terima kasih. Iya, makasih. Oke, terima kasih. Ini Claudia udah. Kansa Sabiha, ada nggak orangnya nih? Kansa Sabiha. Nah, ini kan tadi Kansa nih, Kansa. Kelihatan nggak? Kansa, kemudian Revani. Belum saya pin. Saya, Bu. Silakan Kansa mungkin memuji. Coba dinyalakan kameranya. Revani juga dinyalakan supaya bisa dipuji gitu, jadi kelihatan seperti apa Kansa dan Revani. Sudah saling kenal belum? Belum, Bu. Belum. Ya udah dinyalakan coba kameranya. Silakan Kansa untuk memuji Revani ya. Kansa memuji Revani. Revani baik hatinya. Revani baik hatinya. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih Kansa. Ya. Ada Zaskia nggak? Zaskia Nurul Aina. Ada. Ya udah, silakan. Siapa tadi itu? Zahra, silakan puji Zaskia Nurul Aina. Zaskia cantik banget sih. Zaskia cantik banget sih. Makasih Zahra Zalia. Oh ya, terima kasih tuh Zahra. Ya kalau muji mah yang banyak juga nggak masalah kan, kalian juga pengen kan dipuji. Nih Brigita Misela Silalahi, mana Brigita? Brigita memuji. Oh nih, Zahra dapat lagi. Brigita silakan memuji Zahra nih. Zahra Zalia Putri Wibawa. Silakan Brigita memuji Zahra. Nih Zahra nih, lihatin tuh. Silakan dipuji Brigita. Zahra, kamu orangnya ceria banget sih. Oh, Zahra, kamu orangnya ceria banget sih. Zahra tuh udah dipuji sama Brigita. Brigita. Apa? Makasih Brigita. Oh, makasih Brigita. Oke. Ini dia Nova.
Kayaknya tadi ada Aisyah ya. Iya, Bu. Aisyah mana Aisyah? Oh, ini Aisyah. Kak Aisyah orangnya ramah. Kak Aisyah orangnya ramah. Silakan Aisyah udah dipuji sama Dianova. Kak Aisyah orangnya ramah. Makasih. Makasih Dianova. Oke, terima kasih. Samara? Tadi kayaknya ada Samara ya? Iya, Bu. Mana Samara? Oke, Samara. Bentar, satu lagi ya. Silakan Samara memuji Citra Lestari. Silakan Samara memuji Citra Lestari. Putra, kamu orangnya cantik dan rendah hati. Oh, Citra, kamu orangnya cantik dan rendah hati. Terima kasih Samara. Terima kasih Samara. Oke, terima kasih sudah saling memuji. Silakan terapkan pujian ini ke temannya ya, yang belum pernah memuji, yang nggak kebagian. Silakan yang nggak kebagian memuji temannya, atau yang tadi udah dipuji bisa memuji temannya, bisa di chat grup. Silakan saling memuji masing-masing gitu. Terapkan pujian ini kepada teman-temannya yang lain gitu. Nah, mungkin untuk kegiatan ini silakan saya minta satu orang silakan menyimpulkan kegiatan hari ini, Zaskia. Cukup udah mulai mengerti Terkait apa bahasa kita hari ini? terkait tentang bullying antara perempuan dengan laki-laki. Ini bullying yang terjadi pada perempuan gitu kan ya, terkait menstruasi begitu. Saya kira itu kegiatan hari ini. Silakan mungkin Dianova memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Oke, teman-teman, sebelum menutup kegiatan ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dianova. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat ya. Ingat tadi kegiatan hari ini terkait materi hari ini. Coba silakan diterapkan dalam kehidupan kalian gitu kan ya. Tadi beberapa hal yang sudah sekalian pelajari gitu. Saya harap ya nanti ada perubahan untuk kedepannya. Baik, saya kira itu untuk kegiatan hari ini. Saya terima kasih atas waktu kalian sudah menyempatkan untuk kegiatan hari ini. Semoga nanti kegiatan selanjutnya kita bisa bertemu kembali begitu ya, jadi lebih asik gitu. Oke, saya tutup kegiatan hari ini. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tayangan video kegiatan layanan bimbingan klasika dengan tema atau topik melihat perspektif berbeda dan membangun hubungan yang sehat untuk peserta didik kelas 7, 8, dan 9 agen perubahan program anti perundungan. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Surabaya dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu guru pamong yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya sehingga saya merasa semangat lagi, saya merasa ilmu saya bertambah dan saya juga termotivasi untuk menjadi guru yang profesional, khususnya guru bimbingan dan konseling yang profesional di sekolah saya di SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada BK2 dan kelompok 1 yang telah memberikan dukungan dan semoga kita dapat lulus dalam kegiatan PPG dalam jabatan ini.